Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ibadah. Yang mana kita ketahui bahwasannya ibadah adalah tujuan utama diciptakannya manusia dan jin. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Di sini jelas disebutkan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Tidak ada tujuan lain dalam penciptaan manusia dan jin. Maka dengan pentingnya ibadah, dengan begitu besarnya tujuan kita diciptakan, semestinya kita sebagai hambanya harus mengetahui apa itu ibadah, apa saja yang mencakupi ibadah, dan harus bagaimana kita dalam beribadah. Dan sekarang kita akan sedikit mengetahui pengertian dari ibadah itu sendiri. Yang mana secara bahasa ibadah itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, ba, dan zal, dan da. Dan di situ abadun yang berarti tunduk atau patuh, yang mana dengan secara bahasa saja kita sudah melihat tujuan dari ibadah ini, yaitu untuk mengagungkan Allah, untuk kita dapat tunduk kepadanya. Dan dengan kata abdun juga itu berarti budak, yang mana seorang budak itu harus patuh kepada tuannya. Itulah kita, abdun, yaitu hambanya, harus patuh kepada penciptanya, yaitu Allah semata. Maka ibadah disebut sebagai ketundukan. Ibadah disebut sebagai penghambaan kita kepada zat yang paling tinggi, yang paling agung, zat yang menciptakan kita, yaitu Allah. Maka setelah kita mengetahui ibadah secara pengertian ibadah secara bahasa, maka kita akan lihat, akan ketahui ibadah, pengertian ibadah secara istilah atau secara syar'i. Yang mana ibadah diartikan secara syar'i terbagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah ditinjau dari perbuatan ibadah itu tersendiri, yaitu ibadah adalah kerendahan diri, ketundukan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan sepenuh hati, dengan rasa takut dan cintanya, serta dengan rasa pengagungan kepada Allah. Oleh karena itu, apabila kita beribadah kepada selain Allah dengan rasa takut,
dengan rasa cinta, dengan rasa mengagungkan kepadanya, maka itu disebut syirik. Dan orangnya disebut sebagai orang musyrik. Dan orang-orang musyrik itu kekal di dalam api neraka, di dasar api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita senantiasa berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik dan mengikhlaskan segala amalan kita, segala ibadah kita hanya kepada Allah. Dan dari pengertian perbuatan ibadah ini ditinjau dari kata at-ta'abbud, yaitu penghambaan atau ketundukan. Dari makna ini, maka hakikat ibadah kepada Allah adalah perbuatan yang terdorong oleh rasa cinta, oleh rasa takut hanya kepada Allah, mencapai puncaknya sehingga muncul harapan atas kebaikan darinya, muncul harapan pembalasan darinya. Sebagaimana ibadah juga didorong oleh puncak pengagungan kepada Allah, menjadikannya merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang kedua, pengertian ibadah ditinjau dari perbuatan ibadah ditinjau dari macam-macam perbuatan ibadah itu sendiri. Yang mana ibadah adalah segala sesuatu yang diperintahkan, segala sesuatu yang dicintai, segala sesuatu yang diridhai oleh Allah. Baik berupa ucapan, berupa perbuatan, batin maupun lahir. Pengertian tersebut ditinjau dari makna al-muta'abbad, yaitu pengertian ini maka segala macam sesuatu, segala macam perbuatan dan perkataan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, zikir, rasa takut, rasa harap, itu disebut ibadah. Dan macam-macam ibadah telah dijelaskan secara terperinci oleh Allah melalui syariat Nabi besar Muhammad SAW. Maka apabila kita mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Artinya, barang siapa yang melakukan suatu amalan akan tetapi tidak ada tuntutan tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut tertolak, yaitu yang disebut bid'ah. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 1171. Dan dalam ibadah ini pun kita bisa tinjau dari dua sisi, yaitu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang mana ibadah mahdhah berarti yang artinya ibadah yang tidak bisa kita perantarakan, tidak bisa kita gantikan dengan sesuatu apapun. Akan tetapi ibadah ini harus kita yang melakukan dengan fisik kita sendiri. Seperti ibadah sholat, seperti ibadah puasa. Maka itu harus kita yang melakukannya sendiri dengan jasad kita, dengan fisik kita. Nah, dan ibadah ini pun disebut dengan ibadah badaniyah. Apa itu ibadah badaniyah? Ibadah badaniyah adalah ibadah murni yang berupa gerakan fisik tanpa tercampur komponen apapun, begitu. Yang kedua,
ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang bisa diwakilkan dalam pengamalannya, dalam pelaksanaannya, seperti kita beramal dengan harta kita. Dan beramal dengan harta juga kita bisa membagi dua, yaitu ibadah maliyah mahdhah dan ibadah maliyah ghair mahdhah. Ibadah maliyah mahdhah yang berarti ibadah yang murni, itu dengan harta kita, dengan tidak mencampurkan dengan perbuatan kita, itu murni dengan harta kita, dengan keikhlasan kita, seperti zakat, infak, wakaf, dan ibadah harta lainnya. Adapun ibadah maliyah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang pelaksanaannya melibatkan harta serta jasad kita, seperti ibadah haji dan ibadah umroh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari ibadah ini, hikmah dari ibadah ini, yang mana sudah kita singgung di awal tadi, bahwa fungsi atau tujuan beribadah ini adalah untuk mengagungkan Allah, untuk menghambakan diri kita, untuk merendahkan diri kita. Karena ibadah adalah alat untuk menundukkan, menumbuhkan kesadaran bahwasannya Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah. Bagaimana tadi disebutkan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Serta hikmah apa yang terkandung dalam ibadah ini. Kewajiban ibadah memiliki keutamaan. Allah memerintahkan ibadah, Allah mewajibkan ibadah, tentunya ada hikmah di balik hal tersebut, di balik perintah tersebut. Misalkan Allah mewajibkan beriman kepada hambanya, kepada orang muslim, itu untuk membersihkan hati kita dari kesyirikan. Terus mewajibkan sholat untuk mensucikan diri kita dari takabur, dari sifat sombong. Itu bertujuan untuk menundukkan diri kita. Dan diwajibkannya zakat untuk memberikan, atau untuk menjadikan sebab kita mendapatkan rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, saya akan memaparkan makna spiritual apa yang terkandung dalam ibadah untuk lingkungan sekitar kita, untuk kehidupan sosial kita. Ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin, ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah pasti memiliki makna. Sebagai contoh, ibadah haji yang dilakukan serta semua orang-orang sama berpakaian ketika di Mekah, itu bertujuan untuk menyadarkan kita bahwasannya kita sama di mata Allah, tidak ada yang berbeda. Salah satu contoh di kehidupan sosial kita dari beribadah haji. Contoh yang lainnya, ketika kita diwajibkan untuk zakat, apakah secara logis zakat itu mengurangi harta kita? Tetapi di mata Allah tidaklah begitu. Zakat bertujuan untuk menyadarkan kita bahwasannya siapa tahu dalam harta kita ada hak orang lain dalam harta kita. Jadi dengan menunaikan zakat ini, kita bisa memberikan hak orang lain tersebut dan menjadikan sebab diberikannya lebih banyak rezeki oleh Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.